adik-adik semua sudah siap mengikuti ibadah hari ini? Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur jika pada hari ini kami semua masih diberi kesehatan. Tuhan, kami mau memuji nama-Mu. Biarlah Tuhan Yesus senang dengan puji-pujian yang kami naikkan. Kami berdoa untuk setiap kami yang beribadah pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kami melalui pujian kami, melalui firman Tuhan yang akan kami dengar dan renungkan bersama. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Senang sekali adik-adik kita bisa bertemu kembali di hari Minggu ini. Hari di mana kita bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Bersama dengan teman-teman kita di rumah, kita boleh memuji nama Tuhan. Ya adik-adik, meskipun Loselani, Lose Erni ada di tempat ini, tidak bisa langsung bertemu dengan adik-adik semua di rumah, tapi kita semua tetap bisa menyanyi untuk memuji Tuhan bersama-sama. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan Yesus Kristus karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dia sudah mati dan bangkit untuk menebus dosa kita. Adik-adik semua juga mengasihi Tuhan, bukan? Ayo, kita nyatakan kasih kita kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu I Love You Jesus dengan bangkit berdiri. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus dalam sekali. Saya cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Sekali lagi, I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Silakan duduk. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan bersama-sama. Ya, mati lampu, Se. Ya, gelap deh. Gimana nih, Se? Lilin, mana Lilin? Wah, gelap, Se. Susah nyarinya, Se. Senter ada nggak, Se? Deket situ ada senter nggak? Waduh, nggak ada, Se. Duh, gimana ya? Lilin, mana Lilin? Mana ya? Ya, hore, nyala. Ya, syukurlah. Jadi kita bisa lanjutkan memuji Tuhan. Puji Tuhan. Ayo, Se. Lanjutin acaranya, Se. Mumpung lampunya sudah nyala lagi. Ayo, Se. Sebentar, Lose. Kenapa, Se? Lose tanya sama adik-adik dulu. Oh, ya, boleh, Se. Pernahkah mengalami gelap karena mati lampu seperti tadi? Nah, sering nggak ya? Nah, biasanya kalau Loselani agak jarang sih, Se. Tapi Lose mau tanya juga, biasanya apa yang pertama kali dilakukan adik-adik saat mati lampu? Teriak, ngomel, atau ada yang nangis karena takut, Se? Wah, kalau Loselani biasanya agak ngomel sih, Se. Tapi cepet-cepet cari lilin atau senter. Iya, sama, Se. Agak lega kalau sudah menyalakan lilin atau senter. Ya, betul. Jadi
gelap gulita tidak ada lagi. Adanya terang dari nyala lilin atau senter tadi. Ya betul. Ngomong-ngomong soal terang, lo Selani jadi inget perkataan Tuhan Yesus di Alkitab yang mengatakan kamu adalah terang dunia. Kamu yang dimaksud Tuhan Yesus ini kita kan, Iya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita semua diajak untuk menjadi anak-anak terang. Anak-anak terang adalah anak-anak yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya, dan firman itu juga yang akan menolong kita menjadi anak-anak yang baik ya, sehingga orang lain akan melihat perbuatan kita yang baik dan akhirnya mereka pun akan melihat dan memuliakan nama Tuhan melalui kita. Betul sekali. Tuhan ingin menjadikan terang dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, di gereja, di mana saja, seperti lagu yang berikut ini kita nyanyikan, Aku Anak Terang. Ayo adik-adik, kita mau menyanyikan bersama dan bangkit berdiri. Tugasku memberi terang, aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun pergi. Terang di rumah, terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Silahkan duduk, saatnya kita mendengar firman Tuhan. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita dan jangan lupa Alkitabnya. Shalom adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Siapa di antara kalian yang kalau papa atau mama meminta kalian untuk membantu mereka akan taat dan melakukan apa yang diperintahkan? Wah, kalau kita semua taat dan dengar-dengaran, pasti papa dan mama sangat senang sekali. Nah, terlebih lagi Tuhan. Dia sangat senang jika manusia taat dan mendengarkan perintahnya. Di dalam Alkitab ada banyak sekali contoh tentang ketaatan dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Salah satu contohnya adalah Nuh. Mengapa ya Nuh dikatakan sebagai orang yang taat kepada Tuhan? Dari cerita Nuh, Losoveni setidaknya melihat ada 3 alasan mengapa Nuh menjadi contoh seorang yang taat kepada Tuhan. Pada zaman Nuh dituliskan di dalam Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-5, ke-11 dan ayat yang ke-12, Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Bahwa kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan.
manusia menjalankan hidup yang tidak benar di bumi ini. Tetapi bagaimana dengan Nuh? Yang pertama, Nuh tetap taat walaupun di sekitarnya tidak taat. Walaupun kondisi manusia di bumi pada waktu itu sangat jahat, Tuhan melihat bahwa Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela serta hidup bergaul akrab dengan Tuhan. Artinya, Nuh berbeda dari orang sezamannya. Nuh menyadari bahwa di tengah-tengah kondisi orang lain yang berlaku jahat, Nuh tetap taat kepada perintah Tuhan, yaitu hidup di dalam kebenaran, tidak ikut-ikutan menjadi jahat, dan yang paling penting, ia dekat dengan Tuhan. Sehingga ia bisa tahu apa yang Tuhan inginkan. Bahkan karena ketaatannya, Nuh dikatakan mendapat kasih karunia Allah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari bagian yang pertama ini kita belajar bahwa kepada kita Tuhan juga ingin kita menjadi anak-anak yang tidak ikut-ikutan yang jahat, tetapi menjadi anak-anak yang baik sesuai dengan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu pasti yang baik ya. Tuhan mau setiap anaknya melakukan hal-hal yang baik saja. Segala yang jahat dan hidup tidak benar adalah kesedihan bagi Tuhan. Mari sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran akan perintahnya. Sehingga Tuhan senang. Dan jangan lupa, Bapak Nuh bisa seperti ini karena dia akrab dengan Tuhan. Kiranya kita juga demikian ya. Kita pun punya hubungan yang akrab dengan Tuhan sehingga tahu apa yang harus kita lakukan dengan cara berdoa dan rajin membaca firman-Nya. Bagian yang kedua, mengapa Nuh dikatakan sebagai contoh seorang yang taat? Karena Nuh taat pada perintah Tuhan walaupun banyak tantangan. Diceritakan selanjutnya, Tuhan berfirman kepada Nuh bahwa karena kejahatan manusia pada waktu itu sangat besar, maka Tuhan memutuskan untuk mengakhiri segala makhluk hidup. Mengakhiri hidup segala makhluk yang ada pada waktu itu. Tuhan kemudian memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera dengan ukuran dan bagian-bagiannya harus sesuai dengan perintah Tuhan. Walaupun orang di sekitarnya mengejeknya. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 menuliskan, lalu Nuh melakukan semuanya tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nuh taat dengan melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Bahkan di Kejadian 7 ayat yang ke-5 menuliskan hal yang sama. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Luar biasa ya Bapak Nuh ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Bapak Nuh walaupun ada banyak tantangan dari orang-orang di sekitarnya yang mengejek dan berusaha untuk mempengaruhinya untuk tidak taat kepada Tuhan. Tetapi Bapak Nuh tetap setia kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, mari belajar dari Bapak Nuh. Walaupun mungkin di sekitar kita ada banyak yang bisa membuat kita tidak taat kepada Tuhan. Tetapi kita jangan sampai terpengaruh ya. Tetapi kita harus tetap setia kepada perintah Tuhan. Yang ketiga,
Nuh selalu taat kepada Tuhan sesuai dengan perintahnya. Setelah Nuh melakukan perintah Tuhan untuk membuat bahtera dan memasukkan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, lalu Tuhan mendatangkan seperti yang Tuhan katakan, yaitu air yang besar. Hujan itu turun selama 40 hari 40 malam. Maka air meliputi bumi sehingga tertutuplah gunung-gunung. Lalu Tuhan mengingat Nuh bersama dengan bahteranya. Kemudian Tuhan menghembuskan angin sehingga air itu menjadi surut. Pada saat sudah kering air di atas bumi, Tuhan memerintahkan Nuh untuk keluar. Dan Nuh pun taat dan keluar bersama dengan keluarga serta binatang-binatang yang bersama-sama dengan Nuh. Serta tak lupa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menaruh sebuah busur atau pelangi di langit sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan menurunkan air bah lagi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, untuk melakukan ketaatan saja sudah tidak mudah ya. Apalagi melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Seperti Bapak Nuh, Tuhan memerintahkan membuat bahtera dengan ukuran yang sekian. Masuk kapan, keluarnya kapan. Semua Tuhan yang memberi perintah. Tetapi Nuh taat melakukan seperti yang Tuhan katakan. Nah, kita diajak untuk belajar hal yang sama juga. Taat melakukan persis seperti yang Tuhan perintahkan. Dan kalau kita melakukannya, Tuhan disenangkan dan kita diberkati. Mari kita menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita seperti Tuhan memberkati Bapak Nuh dan Tuhan memperhitungkan karena hidupnya selalu melakukan tepat seperti perintah Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar banyak dari Bapak Nuh yang tetap taat walaupun orang-orang di sekitarnya tidak taat. Tetap taat membuat bahtera walaupun banyak sekali tantangannya. Selalu taat dengan melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Supaya hidup kita diberkati. Bagaimana dengan kita? Semoga kita juga bisa belajar taat seperti Bapak Nuh ya. Karena sekali lagi Tuhan senang kepada orang yang taat kepadanya. Kiranya melalui cerita ini anak-anak boleh diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, anak-anak, ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sekali lagi, Ulangan pasal 8 ayat yang ke-6. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu melalui kebenaran firman Tuhan. Kami belajar tentang ketaatan dari Nuh. Kiranya Tuhan menolong kami semua menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk firman yang sudah kita dengar. Biarlah firman Tuhan senantiasa mengingatkan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Karena
taat itu indah dan menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan bisa dikumpulkan di dalam amplop atau celengan dan dititipkan kepada papa mama untuk ditransferkan ke gereja. Kita mengiringi persembahan kita dengan pujian Taat Itu Indah dengan bangkit berdiri. Sebuah permata bagi semua anak Allah. Taat itu indah sebagai penjaga langkah. Taat membawa kita pada janji Allah. Taat itu indah. Sebagai sebuah permata bagi semua anak Allah. Taat itu indah sebagai penjaga langkah. Taat membawa kita pada janji Allah. Taat membawa kita. Taat membawa kita pada janji Allah. Mari berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Tolong kami untuk mentaati firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak terang. Kami juga bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang sudah kami terima. Kami mau mengembalikan sebagian dari berkat ini melalui persembahan kami. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini Tuhan, sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saatnya aktivitas. Aktivitas kita hari ini apa Rosalani? Ya, adik-adik, hari ini kita akan bermain acak kata. Adik-adik di rumah diberikan waktu 5 detik untuk menyusun huruf menjadi sebuah kata. Kata-kata tersebut diambil dari cerita firman Tuhan hari ini. Sudah jelas adik-adik? Kita mulai ya. Soal pertama. Siap? Mulai. Jawabannya adalah bahtera. Soal kedua. Jawabannya adalah hujan. Soal yang ketiga. Jawabannya adalah kejahatan. Soal keempat. Jawabannya adalah pelangi. Soal yang kelima. Jawabannya adalah melakukan. Gimana adik-adik? Bisa menjawab semua dengan benar? Mudah bukan? Ya adik-adik, kita akan segera menutup ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian Bapa terima kasih. Bapa
adik-adik, sebelum berpisah, kita mau memperhatikan hal-hal berikut ini ya. Tinggal di rumah aja. Rajin cuci tangan. Makan makanan bergizi. Rajin olahraga. Jaga jarak saat di tempat umum. Pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat. Nah, adik-adik, ibadah kita selesai sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. dadah. Dadah.